Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini, izinkan saya melanjutkan kajian kita tentang turunnya Al-Quran. Malam sebelumnya, kita telah mengkaji bahwa turunnya Al-Quran melalui dua proses atau dua periode. Minallahil mahfuz ila baitil izzati. Min baitil izzati ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari lauhil mahfuz ke langit, dari langit menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Umur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah yang pada masa itu Khadijah berumur 40 tahun. Dari proses perjalanan pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Khadijah, ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun, beliau lebih banyak berta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak menyendiri untuk berta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita semua ketahui bahwa Rasulullah SAW berkhalwat di salah satu gua, yaitu di Gua Hira di Mekah yang ada pada masa itu. Ketika beliau berada di Gua Hira, beliau lagi berkhalwat, berta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Jibril nampak di depannya. Jibril nampak di depannya. Kalimat yang paling pertama yang terucap daripada Jibril, Iqra. Kata Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Sampai dua kali terucap kalimat itu, Jibril mengatakan baca, Muhammad mengatakan saya tidak tahu membaca. Baca, saya tidak tahu membaca. Lalu dilanjutkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini merupakan ayat yang paling pertama turun dari langit menuju ke Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Setelah pertemuan ini berakhir, Jibril pergi. Muhammad merasa was-was. Apa gerangan yang terjadi? Akhirnya Muhammad mengambil keputusan untuk kembali ke rumahnya dan menemui Khadijatul Kubra. Apa yang ia katakan? Zamaluni, zamaluni, fazamalu. Selimuti aku, selimutiku. Lalu Rasulullah SAW diselimuti oleh Khadijah pada masa itu, sampai tenang pikirannya, tenang perasaannya, apa yang ia alami pada masa itu. Ternyata Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW, diilhamkan atau diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal termasuk masih paman dari Khadijah.
Ia menyampaikan apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Warqa bin Nawfal? Ini bukti bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini pernah terjadi pada diri nabi-nabi sebelum Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kapan terjadi? Hal ini kapan terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Itulah maksud ayat yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Yaitu turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah, dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan suci Ramadan, bertepatan 17 Ramadan. Itulah yang selama ini kita peringati hikmah nuzulul Quran, karena terjadi pada malam 17 Ramadan dengan turunnya Iqra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sejak turunnya Iqra, sejak turunnya surah Al-Alaq, hampir beberapa bulan Al-Quran tidak turun lagi. Meskipun ulama beda pendapat, tetapi lebih rajih mengatakan berselang 6 bulan hampir ayat atau Al-Quran tidak ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. 6 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui Jibril dengan ayat yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Wahai Nabi berselimut. Jadi Rasulullah SAW dipanggil dengan nama Al-Mudaththir, Nabi yang berselimut, karena tadi kita ingat bahwa ketika Muhammad kembali kepada istrinya Khadijah, ia mengatakan zamaluni fazamalu, selimuti aku. Lalu ia diselimuti oleh Jibril sampai ia merasa tenang. Olehnya itu 6 bulan kemudian ketika Al-Quran diturunkan kedua kalinya, turunlah ayat yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Wahai Nabi berselimut, bangun, bangkit, tinggalkan tempat tidurmu, tanggalkan selimutmu, bangkit, sampaikan apa yang telah disampaikan kepadamu, berdakwah apa yang telah disampaikan kepadamu, dan bersihkan pakaianmu. Inilah ayat yang turun untuk memberikan semangat, untuk memberikan jihad kepada Rasulullah SAW. Setelah 6 bulan kemudian Al-Quran diturunkan kembali kepada Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran berselang dan tidak diturunkan sama sekali sekaligus kepada Muhammad? Karena di hal ini beberapa pendapat untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu lafzun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Sementara al-hadis lafaz yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbentuk ucapan, perbuatan ataupun takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua termasuk untuk menjawab pertanyaan yang muncul daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, umatku akan bertanya tentang bulan. Yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, umatku akan bertanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, umatku akan bertanya tentang judi dan minum khamar. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.